Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Amma ba'd. Baik, saya akan berbicara dengan bahasa Indonesia sebentar. Terutama bagi ikhwah yang bergabungnya terlambat, artinya tidak mulai dari awal, kemungkinan tidak mendengarkan penjelasan dengan baik bahwa metode yang kita lakukan di dalam belajar bahasa Arab menggunakan kitab Al-Arabiyah Bain Ayatik ini menggunakan metode ibu. Ya, ini bagaimana metode ibu? Metode ibu adalah seperti seorang ibu yang mengajari anaknya berbahasa. Ketika masih kecil, seorang bayi atau anak kecil mulai dari usia sebelum 1 tahun sudah diajak berbicara dengan ibunya dengan menggunakan bahasanya, misalkan bahasa Indonesia. Maka si ibu tersebut akan mengajak berbicara anaknya dengan berbahasa Indonesia tanpa terjemahan bahasa apapun. Bagaimana cara si anak itu memahami? Dengan gerakan-gerakan, dengan isyarat-isyarat. Seperti contoh, enak buka mulutnya, makan, buka mulutnya. Si anak tidak memahami, tapi kemudian ibu memberikan isyarat dengan membuka mulutnya dia. Buka mulutnya nak, makan, dan disuapin. Akhirnya dia paham bahwa buka mulutnya adalah artinya seperti ini. Jadi ibu tersebut tidak perlu menerjemahkan buka mulutnya ke bahasa lain, misalnya ke bahasa Inggris. Open your mouth, nggak perlu. Jadi si anak juga tidak perlu mencari-cari di dalam kamus, di otaknya, di kepalanya apa maksudnya dari buka mulutnya itu. Dia tidak punya, masih kosong, masih belum terisi. Kertasnya masih putih, jadi nggak perlu mencari-cari buka mulutnya itu artinya apa. Nah, kita di dalam belajar bahasa Arab dengan metode ibu ini pun seperti itu. Ketika diberitahu atau ada kata atau kalimat yang asing, terus belum paham, kemudian mudaris memberikan contoh dengan gerakan atau dengan penjelasan secara jumlah, secara kalimat, beri contoh secara kalimat atau secara visual, yaitu berupa gerakan isyarat maupun video. Itu jangan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kita ambil contoh, arti dari bijanibi. Apa artinya bijanibi? Saya nggak paham, Ustaz. Baik, bijanibi adalah seperti ini. Ini, kemudian ini. Nah, ini namanya bijanibi. Nah, ini jangan berusaha untuk mencari kalimat tersebut atau kata tersebut ke dalam bahasa Anda. Anda memproses, otak Anda memproses cari-cari. Apa maksudnya sejajar ya? Apa maksudnya paralel? Apa maksudnya seri? Nggak perlu. Pokoknya yang penting begini, itu namanya bijanibi. Sehingga langsung paham Anda. Ketika contohkan seperti ini loh bijanibi. Oh ya, 6, fahim tuh, sudah cukup. Gitu loh. Jangan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa yang Anda miliki, apapun bahasa itu saat ini, seperti itu. Kemudian nanti ada amama seperti ini. Amama itu bagaimana? Amama itu di sini. Nah, ini si A, kemudian si B, amama si A. Nah, ini namanya amama. Jangan diterjemahkan lagi. Apa maksudnya menutupi ya? Nggak perlu. Nggak perlu menutupi, memblok, atau dan sebagainya. Dan insya Allah di dalam kitab AB level 1 ini semuanya kalimat-kalimat yang sederhana. Kata-kata atau kosakatanya yang masih sederhana. Nggak ada kalimat atau kosakata sejajar, paralel, perekonomian, nggak ada. Semuanya kata-kata, kosakata yang setiap hari kita pakai sehari-hari. Nggak mungkin kita bijanibi itu artinya parkir sejajar, parkir paralel, seperti itu enggak. Ya pokoknya di sebelahnya itu namanya bijanibi. Nah, ini contohnya seperti seorang anak kecil yang diminta ibunya, ayo nak, coba kamu berdiri di samping kakakmu itu, kita foto bareng. Kamu berdiri di samping kakakmu, karena dia anak baru 1 tahun, dia nggak ngerti apa di samping. Dia jalan terus berdiri di depannya malahan. Nah, terus kemudian di samping, sambil digeser, ditaruh di sebelahnya. Oh, di samping itu begini maksudnya. Sehingga lain kali dia
ketika bilang di samping, dia pasti tahu bahwa di situ itu maksudnya di samping. Di sini si anak tersebut tidak menerjemahkan di samping itu artinya besides, nggak perlu. Ketika dia mendapatkan kata baru harus diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain, nggak perlu. Disitulah kita belajar Al-Arabiyah Painedik. Ini pun demikian, kita menggunakan metode ibu. Artinya ketika sudah dikasih contoh, langsung aja ambil itu contoh tersebut. Nggak usah dirumitkan, nggak usah diperrumit dengan Anda berusaha memprosesnya, menggunakan kosakata, ribuan kosakata yang sudah ada di kepala Anda, berusaha untuk mencari satu persatu mana yang cocok. Nggak perlu. Ketika dibilang bijanibi begini, ini sudah harus langsung paham. Oh, bijanibi artinya di situ gitu. Sedangkan di sini bukan bijanibi, di sini namanya amama gitu. Sedangkan di sini ya, yang ini namanya kholfa, seperti itu. Bijanibi boleh di sini, boleh di sini. Nah, itu oh paham langsung gitu. Nggak perlu harus diproses dulu menggunakan kosakata yang ada di kepala kita. Contoh lagi, misalkan ada kosakata baru, kobado. Kobado apa, Ustadz? Terus Ustadz memberikan contoh. Kobado seperti ini. Oh, apakah maksudnya menjamret ya? Loh, nggak usah diproses, pokoknya ini kobado gitu. Kobado seperti ini kobado. Nah, kobado. Apa maksudnya merampas? Nggak usah. Pokoknya kobado seperti ini, ya udah oke paham, sudah cukup gitu aja. Nanti akan berjalan sendiri dengan jumlah, dengan kalimat diberi contoh kalimat, nanti semakin paham. Jadi awalnya mungkin pahamnya tidak 100%, nggak masalah. Bijanibi begini, nggak paham 100% Ustadz. Ya udah, lihat aja bijanibi ini, ya sudah gitu. Itu pahami, itu ambil gitu. Makna dari bijanibi adalah begini, ambil. Nggak perlu harus dipahami sampai 100% plek. Ketika kita sudah menemukan kosakatanya di dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan persis, dengan presisi, baru oke, saya paham. Nggak perlu gitu. Cukup dengan contoh, nah itu saya ambil. Nah itulah cara metode ibu. Demikian juga dengan anak kecil. Ketika anak kecil dia belajar bahasanya ibunya itu, dia tidak bisa paham 100%. Tapi berjalan seiring waktu sampai dia masuk SD, itu dia sudah paham semua bahasa Indonesia. Sebelum dia masuk SD pun sudah paham semua bahasa Indonesia. Nah kita ini sekarang dalam proses seperti bayi baru lahir, terus belajar bahasa Arab, terus kemudian diminta untuk memahamkan diminta untuk memahami secara metode yang seperti ini. Lupakan metode lama. Metode lama yaitu yang kita harus belajar, harus terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu lama. Prosesnya pasti akan lama. Lebih cepat proses belajar dengan metode ibu, insya Allah. Kalau Anda yakin dengan metode ini, insya Allah lebih cepat paham. Tapi harus benar-benar 100% diambil. Jangan, saya nggak bisa paham ini, Ustadz, saya harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia baru paham. Jangan. Nah, kalau begitu caranya jadi lama nanti prosesnya. Gitu loh. Nah, kita sedang proses, masih dalam proses persiapan ini. Nanti kita ketika masuk ke kitab 2 itu baru kita benar-benar masuk ke dalam dunia seperti dunia luar gitu. Kalau kita di kitab jilid 1 ini masih berbicara tentang pribadi seseorang, tentang kita, tentang dan lain-lain gitu. Tidak berbicara tentang umum. Nanti di kitab 2 bicara tentang umum, tentang dunia, tentang globalisasi, tentang kelangkaan energi, wah macam-macam itu nanti. Bagaimana caranya Anda paham kalau tidak mau 100% memakai metode seperti ini. Seperti itu. Baik. Semoga bisa dipahami bagi teman-teman atau sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang waktu bergabungnya itu terlambat. Ya memang waktu awal di hari pertama saya sudah jelaskan seperti ini, tapi ketika yang terlambat datang otomatis belum tahu. Makanya saya jelaskan lagi, semoga ini bisa dijadikan panduan untuk kedepannya sehingga belajar di kelas lebih lancar, insya Allah. Nah, barakallahu fikum.